La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Sri Sukamti Margono. Yang saya hormati Bapak Bakri Amin. Dan yang saya hormati Ibu Hajah Bakri Amin. Yang saya hormati Ibu Afi ya. Terima kasih Ibu ya. Dan yang saya hormati Ustadz kita semuanya, Ustadz Eki Wirdaus ya. Dan tentunya yang saya hormati ya, Ibu Sri Maranti Karyawati dan Ibu Hajah Ida, itu saja anak-anak yang setiap hari membimbing anak-anak setiap habis ngasar sampai nanti sholat maghrib berjamaah. Kemudian Bu Diah Nastiti dan mereka adalah sekretaris yayasan. Kemudian Pak Bono, bendahara lembaga Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa. Tentunya nggak lupa teman-teman jajaran pengurus baik yayasan maupun Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama. Yang saya hormati ibu-ibu dari anggota pengajian Majelis Taklim Fatimah RW 3 Glagah ya Bu, Yogyakarta ya. Kemudian pada kesempatan hari ini saya mewakili jajaran Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama dan juga Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama untuk mewakili mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas silaturahmi dari jajaran pengurus dan anggota Majelis Taklim Pengajian Fatimah ya Bu ya, RW 3 Glagah Yogyakarta. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah pada kita semuanya. Sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Hajah Sri Sukamti Margono, Bapak Bakri Amin, Ibu Hajah Bakri Amin dan Ibu Afi yang saya hormati. Dan Ustadz Eki ya, ini hafal ya. Saya sedikit akan menyampaikan tentang Yayasan Mustika Tama. Yayasan Mustika Tama itu didirikan oleh 13 sesepuh dan juga termasuk tokoh di masyarakat Jogonalan. Kalau foto-fotonya yang ada di itu terpampang itu di antaranya 13 itu termasuk Bu Sri Miranti Karyawati Ibu ya. Kemudian yang lainnya sudah dalam perjalanan meninggalkan kita semuanya, yaitu almarhum ya. Dan ada tinggal 6 yang masih bersama dengan kita semua atau dengan anak-anak Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama. Untuk itu nanti kepada Ustadz Eki Wirdaus memberikan tausiah dan doa kepada kita semuanya agar kita selalu diberikan keberkahan sehat, selamat, selalu dimudahkan segala urusannya
Dan tentunya saya juga mohon mudah-mudahan Bapak Ibu pengajian Majelis Taklim Fatimah ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra dan cucunya soleh-solehah. Ini harapan kita semua, sehingga menjadikan keluarga kita selalu berbahagia dan harmonis. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah 19 Juli 2010 didirikan Yayasan Mustika Tama, lalu jajaran pengurus gigih untuk mengurus akte pendiriannya sampai dengan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian 2 program Bu yang dilaksanakan oleh lembaga, yaitu mengasuh anak-anak balita dan juga penyantunan kaum duafa yang ada di luar panti. Jadi anak yang sekarang usianya 13 tahun itu saat itu masuk panti baru usia 3 hari. Ya. Sekarang mungkin tidak di sini ya. Yang kecil-kecil ada yang 2 bulan belum sih ya. Oh ya itu contohnya itu 2 bulan itu dulu berapa hari baru sudah diserahkan ke kita, ke lembaga ini untuk diselamatkan dan diasuh dengan harapan nanti juga menjadi anak yang soleh-soleh. Kemudian dulu balita ya Bu, namun dalam perjalanannya setelah usia 5 tahun saya menghubungi keluarganya, banyak kendala Ibu. Keluarganya sudah tidak ada di tempat alamat saat mereka menyerahkan, karena mereka kesana sini cari nafkah ya. Karena hanya seorang ibu gitu ya. Termasuk yang sekarang ada 2 yang saya sekolahkan di pondok pesantren itu sudah permanen Bu itu. Jadi sejak tahun 2000 berdiri 2010, sejak 2011 itu sudah enggak bisa dihubungi ibunya yang saat itu menyerahkan. Sehingga akhirnya pengurus sepakat mari kita sekolahkan ke pondok saja yang permanen ya. Nanti barangkali ibunya mencari ya nanti kita antar ke sana untuk ketemu di pondok pesantren. Harapan dari pengurus mengapa ke pondok agar nanti mereka bisa mendalami tentang ilmu-ilmu tentang keagamaan. Ke depan nanti bisa membimbing adik-adiknya yang ada di dalam panti gitu ya. Ya nanti kalau sudah dewasa monggo nanti akan mencari pekerjaan yang cocok monggo. Tapi paling tidak memiliki ilmu yang nanti bisa membimbing adik-adiknya yang ada di dalam panti. Seperti itu Bu ya. Kemudian dalam perjalanan saat berdiri domisilinya di Kampung Jogonanan Lor sebelah timur Pabrik Gula Matugesmo, tapi mengingat tahun 2012 ada yang wakaf tanah di lokasi ini Bu, akhirnya dibangun, maka tanggal 1 Februari 2013 Panti Asuhan pindah ke lokasi ini. Dan alhamdulillah sejak tahun 2018 ketemu Ustadz Eki Wirdaus. Apa Pak kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya banyak saat itu. Saat pindah baru ada bangunan kecil yang sebelah ini untuk pengasuhan putri, sekarang ini belum ada, tanahnya pun juga belum dibeli ya, ini tanah masyarakat di sekitar sini. Sehingga pada tahun 2015 membeli tanah ini Bu ya. Membeli tanah ini kemudian dibangun sampai dengan tahun 2016 baru ada bangunan ini dan mushola yang ada di lantai 2. Pada saat Ustadz silaturahmi mengawali silaturahmi ke Panti Asuhan, yang sebelah itu belum ada Bu, juga belum ada tanahnya dan lain sebagainya. Akhirnya menanyakan programnya Ustadz Eki. Nah, untuk itu saya pada kesempatan hari ini terima kasih kepada ibu-ibu. Saya yakin ya ibu-ibu telah membantu ya terlaksananya pembangunan asrama putra yang sekarang sudah ditempati itu melalui Ustadz Eki Wirdaus. Untuk itu saya sangat terima kasih kepada semua jamaah Ustadz Eki Wirdaus telah memberikan segala bantuan
berupa penggalian, ya, berupa dana, berupa kebutuhan permakanan, pokoknya nggak terhitung Bu untuk anak-anak kami yang ada di dalam panti. Sekarang ada 40 ini ya. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya tadi menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Ustadz Eki Firdaus, kaitannya dengan yang kami sekolahkan di pondok itu, untuk memberikan ilmu anak-anak yang tentang agama untuk agar memperdalam. Saya butuh di masa yang akan datang Ustadz ya. Kemudian itu dari kader kami ya. Jadi memang sekarang ya perjalanannya harus seperti ini ya, karena anak-anak kami sejak bayi ya. Namun alhamdulillah kita bimbing yang sudah sekolah SD ini ada 15 Ibu ya. Kemudian PAUD ada 5, TK 2, yang SMP termasuk yang ada di Wonosari itu di Karangmojo itu ada 4 yang tingkat SMP, itu yang paling besar ya. Kemudian juga Mustia Tama mendapat kepercayaan dari dinas sosial. Ada beberapa adik-adik kita ini memang sampai di panti karena dirujuk dari dinas sosial. Jadi tidak semuanya datang ke panti, kemudian kita asesmen, kemudian kita selamatkan terlebih dahulu, kita asesmen apakah memang harus ada di panti, karena pengasuhan yang terbaik adalah yang ada di dalam keluarga. Jadi selalu saya beri motivasi kepada orang tuanya Bu ya. Maka pemerintah pun saat melakukan akreditasi tahun 2018 ada tim dari Kementerian Sosial, Pak, Bu, saya 5 tahun yang akan datang pasti saya akreditasi yang kedua ke lembaga ini. Kalau bisa besok saya harus ketemu yang wajah-wajah baru. Anak-anak ini sudah harus kembali kepada keluarga besarnya. Gitu. Maka pemerintah sebenarnya menghendaki ya, bagaimana kita mengupayakan agar orang yang masih punya orang tua loh Bu itu, tapi kalau yang sudah yatim piatu semuanya tanggung jawab Panti Mustika Tama, termasuk yang ada satu yang ada di Wonosari itu sudah enggak ada, itu memang sudah permanen sampai besar ya. Nanti sudah diprogramkan Rebo kalau dewasa nanti kita harus bagaimana, ini sudah kita bicarakan. Kemudian kaitannya dengan kegiatan-kegiatan anak Ibu, untuk kegiatan sore kita mendatangkan guru akademik untuk les anak-anak. Itu ada 2 guru akademik untuk membantu kelancaran sekolah anak-anak ya. Jadi kan banyak Bu ya pekerjaan sekolah gitu, kita mengundang guru untuk mendampingi anak-anak kita karena jumlahnya banyak, ada 15 yang SD itu yang perlu pendampingan di luar sekolah. Kemudian untuk ngaji itu ada Ustazah Ibu Ida, kemudian ada Ustadz Ari, itu sore hari habis ngasar sampai nanti jamaah maghrib. Seperti itu Ibu kegiatan anak-anak. Dan mengingat waktunya terbatas kelihatannya ya Ustadz ya nanti saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan. Sekali lagi terima kasih atas silaturahminya, mudah-mudahan dapat berkah Allah SWT. Dan apabila banyak kekurangan kami menerima, kami menanggapi, kami mewakili jajaran lembaga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul